Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik wa lahu ma sakana بالليل والنهار وهو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم بها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, subuh Kamis tanggal 12, tanggal 12 Jumadil Awan 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita sehatul afiat. Allah telah memberikan hidayah kepada kita semua dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat subuh yang indah sekali, nikmat sekali. Surah yang dibaca, surah Al-A'raf, yang penuh dengan apa? Penuh dengan peringatan-peringatan kepada kita. Dari 172 setelah kalau ada salah sampai ayat berapa itu, Allah mengingatkan tentang pernyataan kita di hadapan Allah di waktu kita berada di alam ruh. Alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan kamu? Semua kita menjawab waktu itu, qalu bala syahidna. Kalau tidak salah ayat pertama dari itu. Ya Allah, saya bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Tapi terlahir ke dunia, banyak yang mengkhianati perjanjian itu. Bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi. Luar biasa kita menikmati ayat demi ayat yang dibaca. Si Bang Gusti Wal tadi al-Ikhlas, apa tentang ayat 63 sampai 77 ya. 63 sampai 77 surah Al-Furqan. Ya. Surah Al-Furqan ayat 63-77 di mana Allah menjelaskan 11 kepribadian hamba Allah Ibadur Rahman. Itu yang kita jelaskan tadi malam. Artinya jika kita masuk dalam 11 penjelasan itu, maka kita masuk sebagai hamba Allah. Karena gampang-gampang hamba Allah ini kedudukan yang tertinggi manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberitakannya dengan penuh penghormatan dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada satu malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan hambanya. Dalam surah Al-Isra itu siapa yang Allah sebut hamba itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Abdullah bin As-Saqir dari kaum Bani Amir yang menyanjung Nabi dengan sanjungan terlalu tinggi, Nabi berkata kepada Abdullah, ya Abdullah, qulu bikaulikum, au ba'di kaulikum la yastajriyannakum syaitan, ana Abdullah wa rasuluh.
Wahai Abdullah, berkata yang pantas-pantas, berkata yang wajar-wajar, atau apa yang kau katakan kepadaku hari ini engkau sedang dikendalikan oleh syaitan. Abdullah menyanjung tinggi, seolah-olah mensejajarkan kedudukan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi tidak berkenan. Jangan kau sanjung seperti itu, atau engkau sedang dikuasai syaitan. Ana Abdullah, aku hamba Allah. Wa rasuluh, dan aku adalah utusan Allah Ta'ala. Aku utusan Allah Ta'ala. Sekalipun menyanjung Nabi itu tidak dilarang. Tapi ada batas-batas dalam agama kita. Bapak-bapak hadirin, ayat yang kita bahas mulai tadi malam, ada 11 ciri kepribadian hamba Allah. Artinya, bukan kepada Nabi Muhammad SAW semata dan kepada para nabi-nabi yang lain. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi ibadullah. Menjadi hamba Allah dengan kalimat ibadur rahman. Siapa di antara mereka yang sudah kita jelaskan kemarin, tadi malam, adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, ayat 63. Rendah hati itu artinya kada sombong. Wa idza khatabahumul jahilun, jika mereka dicaci, disapa, ditegur oleh orang-orang jahil dengan ucapan-ucapan yang tidak berkenan, qalu salama, dia tidak mau meladeni, dijawabnya dengan keselamatan. Karena mau terjebak dalam perdebatan, itu hamba Allah. Yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim, sudah kita jelaskan juga. Hamba Allah itu tidak pernah melewatkan malam-malam ini kecuali apa? Sujadan wa qiyamah. Sujud dan qiyam. Ciri khas orang hamba Allah tidak meninggalkan sholat malam. Kemudian yang ketiga, hamba Allah itu walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna azab jahannam. Mereka selalu memohon kepada Allah, Rabbana asrif 'anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkan hamba daripada azab jahannam. Ternyata Allah suka sekali dengan doa ini. Allah senang sekali jika hambanya berdoa seperti ini. Apa doanya? Minta lepaskan daripada azab jahannam. Dan bahkan dalam sebuah hadis sahih, baginda Rasul SAW menjelaskan, ada orang yang berdoa bolak-balik, doanya apa? Ya Allah, lepaskan hamba daripada azab jahannam, lepaskan hamba daripada azab jahannam, lepaskan hamba daripada azab jahannam. Jangan sekali bolak-balik berdoa seperti itu. Maka Nabi katakan neraka jahannam itu akan berkata kepada Allah, ya Rob, Tuhanku, kata neraka. Dia bolak-balik meminta agar dia jangan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Maka jangan kau masukkan dia. Luar biasa, Pak. Jangan kau masukkan dia. Nerakanya yang digunakan oleh Allah untuk menyiksa, tapi iba, kasihan kepada orang yang berdoa, ya Allah, jangan masukkan ke neraka. Oh, beda pada saat seorang berkata, oh neraka itu gampang aja. Oh itu hati-hati itu. Neraka itu gampang aja. Menunggu malaikat melemparkan ke neraka, ke ganjangan, lewat sampai ke surga. Ini iman rusak. Ucapan itu akan tercatat sebagai orang yang menantang siksa Allah Ta'ala. Nyaman lagi dalam neraka, banyak kawan. Yaitu sama, Pak. Sama. Siapa ajarnya banyak kawan di neraka tuh? Artis. Belum tentu artis itu masuk neraka. Tidak boleh kita mengklaim seseorang di tengah kejahatannya ikam ahli neraka. Itu perkataan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Allah menentukan seorang itu masuk surga dan masuk neraka.
selama perjalanan hidup masih ada, mungkin sekali dia bertaubat minta ampun, dan Allah akan ampuni taubatnya. Bukankah Nabi Muhammad SAW menceritakan dalam sebuah hadis peristiwa terjadi di zaman Bani Israel, seorang laki-laki yang membunuh orang 99, sama lawan Asmaul Husna jumlahnya. Dia menyesal, dia berusaha untuk bertobat, dia datang kepada seorang ulama, adakah kesempatan untuk bertobat? Kata ulama tersebut, apa dosanya? Membunuh 99. Ulama tadi menolaknya. Memang sumpah jalannya kalau sudah 99 itu membunuh. Mendengar kada ada harapan lagi taubatnya diterima, diambilnya lagi pisau, dibunuhnya ulama tersebut. Genap berapa? 100. Genap 100. Menyesal lagi setelah itu. Datang lagi kepada ulama yang bijak, yang santun, yang mendamaikan hati yang keras. Kata ulama tersebut, kamu bisa diampuni. Kamu datang kepada seorang ulama besar di sebelah kampung kita. Kamu minta nasihat kepadanya bagaimana jalan untuk bertaubat. Gembira dia pada saat solusi itu ditemukan. Maka dia berjalan kaki dengan sungguh-sungguh menemui ulama itu. Rasul menceritakan dalam hadis Bukhari, Pak. Di tengah perjalanan belum sampai ke tujuan dia bertaubat, maka dia meninggal. Wafat dia. Ada dua yang bersengketa, malaikat. Malaikat rahmat, ini milik. Karena dia berkeinginan untuk bertaubat. Dan taubatnya sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Malaikat azab, ini milikku. Kenapa? Milik kau. Ini milikku. Karena dia membunuh 100 orang. Dua malaikat bersengketa untuk memperebutkan satu hamba Allah ini. Allah Maha Kuasa. Allah yang punya aturan dan skenario itu. Allah utus seorang malaikat lagi untuk mengadili dua orang malaikat yang sedang bersengketa. Yang akhirnya apa? Diukur perjalanan. Banyak kemana perjalanannya? Apabila perjalanannya lebih banyak ke arah untuk bertaubat, kata hakim yang datang, maka engkau malaikat rahmat miliknya. Apabila perjalanannya masih dekat dengan kemaksiatan yang dia lakukan, maka engkau miliknya, wahai malaikat azab. Dan terjadi setelah diukur persis, dia terbaring di tengah perjalanan dan rebah, terbaring ke tempat dia bertaubat. Kakinya terinjak di tengah ukuran, tapi rabahnya ke sana, rabahnya ke tempat taubat. Maka dua orang malaikat itu berdamai. Malaikat rahmat yang mendapat hak dan dibawa ke surganya Allah Ta'ala. Begitu indah bapak-bapak pengampunan Allah itu. Pada saat seseorang diberikan keinginan untuk bertaubat dan meminta ampun. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya, orang yang berinfak, alladzina idza anfaqu lam yaqturu, lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang berinfak tidak boros, tidak kikir. Infak suatu amalan yang bisa menjadikan nasib akhirat lebih baik. Sekalipun ukurannya sedikit. Bisyik kita merok, kata Nabi. Sebiji kurma. Seorang wanita datang ke rumah Nabi. Membawa dua orang anak. Satu anaknya digendong, satu anaknya ditentek. Dia sayang kepada dua anak itu. Tapi terbebani dengan apa? Kehidupan yang miskin. Sehingga anaknya, keduanya sedang lapar. Salah satu dia datang ke mana? Ke rumah Nabi.
Aisyah radhiyallahu anha waktu itu ada. Nabi tidak ada di rumah. Datang ke rumah Nabi minta agar dia bisa makan pada saat itu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mondar di rumahnya berkeliling mencari makanan apa yang dia bisa berikan. Tidak ada. Kecuali ada sebiji kurma. Itu pun bekas sisa Rasul sahur tadi malam. Diambil sebiji kurma itu dan dia katakan kepada wanita dan dua anaknya, aku hanya memiliki ini. Wanita itu membagi kurma itu, separuh untuk anak yang digendong, separuh untuk anak yang ditentek, yang dipegang. Setelah Rasul datang, wanita itu sudah pergi. Aisyah menangis pada saat dia hanya bisa memberi seperti itu. Tapi bapak-bapak hadirin rahimakumullah, infak itu tidak dibatasi. Yaitu kalau bisa, kadang mampu sedikit, kadang mampu banyak, sedikit atau sebaliknya. Rasa kesedikitan banyakin. Infak itu bukan zakat. Zakat itu Allah yang mengatur harus 2,5%. Dan distribusikan kepada 8 asnaf. Sesuai 60 surah At-Taubah. Tapi infak itu kita yang mengatur jumlahnya. Dan kepada siapa kita memberikannya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Sampai di situ tadi malam. Maka pagi ini kita masuk ke dalam ayat 68 surah Al-Furqan. Hamba Allah itu siapa? Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Hamba Allah itu adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Dia tetap muslim, dia tetap bertuhan kepada Allah, tapi dalam peribadatan, ritualnya ada kepada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Ini bukan menyatakan keluar daripada Islam, tidak. Masih dalam ruang lingkup Islam, menyembah Tuhan lain bersama Allah Ta'ala. Menyandingkan kedudukan Allah dengan kedudukan selain daripada Allah. Apapun sandingannya, berhala, apapun. Siapapun. Maka, ulun sering sampaikan bapak-bapak dengan ibu-ibu yang suka keceplosan. Kalau bersumpah itu, demi Allah, itu pun jangan dilakukan. Kalau tidak perlu. Kalau tidak perlu jangan dilakukan sumpah. Jelaskan dengan tuntas seadanya, sudah. Kalau penjelasan itu ditolak dan akan menjadikan keputusan sesuatu kepada orang lain yang merugikan, kita bersumpah demi Allah penjelasan itu benar. Itu batas kita. Tapi ada sumpah yang dikira benar tapi keliru. Apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Itu sumpah yang keliru. Demi Allah, demi Rasulullah. Tidak pernah ada cara bersumpah seperti itu. Kadang kita memandang itu baik. Tidak. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud. Siapa yang bersumpah bukan atas nama Allah, maka dia sedang menyekutukan Allah Ta'ala. Sedang syirik kepada Allah Ta'ala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Adanya orang yang beribadah kepada lain selain daripada Allah, bersama Allah. Dia bertuhan kepada Allah, tapi dia beribadah kepada selain Allah. Yang nyaman benar dipahami itu ayat 180 yang dibaca oleh imam kita tadi. Apa? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Al-Arab. Yalah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama Allah yang baik itu. Berapa jumlahnya asma'ul husna? 99. Allah katakan asma'ul husna itu milik Allah. Apa itu asma'ul husna? Nama-nama yang terbaik.
Bahkan Nabi Muhammad SAW apabila punya anak, kata Nabi, namai dengan nama Asmaul Husna, tapi ditambah dengan kalimat Abdu, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Rashid, Abdul Syakur, tambah dengan kalimat Abdu. Nama Allah yang baik-baik itu milik Allah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan memanggil asma Allah. Ini ketauhidan yang bisa kita hubungkan dengan orang yang beribadah kepada selain Allah bersama Allah Ta'ala. Bersama Allah Ta'ala. Beda, bukan keluar secara penuh daripada Islam, daripada keyakinan kepada Allah, tapi imannya terbagi. Salatnya kepada Allah siang dan malam, berdoanya kepada yang lain. Ya arwahil muqaddasiyah, aghisuna, ya ghaus, ya umana, ya ruqaba, ya nujaba, ya autat, ya ibdan, ya kutu, aghisuna. Wahai roh-roh suci, tolong daku. Wahai ghaus, umana, ruqaba, nujaba, autat, ibdal, kutub, tolong kami. Ulun ingin bertanya lawan jamaah sekalian, dan kita jawab jujur. Yang ulun sebutkan itu Asmaul Husna bukan? Kita bersaksi di akhirat, Pak. Asmaul Husna tidak? Tidak. Itu bukan Asmaul Husna. Tapi itu paling sering dipanggil mengawali doa-doa kita. 180 Al-A'raf bertentangan dengan itu. Allah menyuruh dalam doa itu kepada Allah, kepada nama Allah. Mau ke 99-nya pian sebutkan di awal doa. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, itu Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Minta kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan meminta kepada ya arwahil muqaddasiyah, wahai roh-roh suci, tolong daku. Agama apa? Kapan Islam mengajarkan kita meminta kepada roh-roh suci? Tidak pernah dikenal dalam satu akidah. Dalam Islam meminta kepada roh-roh suci. Oh itu kan roh wali-wali, roh siapapun. Roh siapa aja. Kita ini pencerahan. Sekali lagi kajian ini bukan menuding sana dan sini. Mari kita cerahkan akidah kita. Karena akidah yang benar yang akan menjadikan kita selamat di saat syakaratul maut. Di saat penutupan kehidupan. Dan Allah katakan, bukan hamba Allah yang menyandingkan ada Tuhan lain bersama Allah Ta'ala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi. Dan orang yang tidak melakukan pertumpahan darah kecuali dengan alasan yang benar. Pertumpahan darah, dendam kusumat, itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah. Bapak, ada sebuah hadis yang Nabi katakan dalam hadis dan diriwayatkan Imam Bukhari. Allah tersenyum, Allah tertawa pada saat melihat pembunuh dan yang dibunuh kedua-duanya ngumpul di surga. Cerita itu lebih dekat kepada kisah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, seorang jawara Islam yang terbunuh oleh tangan Wahsy bin Harb, yang dia menjadi pembunuh bayaran dari seorang wanita yang bernama Hindun karena dendam kusumat saudara laki-lakinya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah pada saat perang Badar. Maka Hindun mengumpulkan uang untuk membayar Wahsy, pembunuh bayaran. Pada saat perang Uhud, pada saat perang Uhud, Wahsy, nanti perang Uhud kamu tidak ikut berperang, kamu cari Hamzah di mana dan bunuh dia. Dan terjadi dari jarak yang cukup jauh, Wahsy melemparkan lembingnya dan masuk ke bagian depan dan dada Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an tersungkur sebagai syuhada. Kalau pengen ziarah ke Jabal Uhud, yang ada tanda kuburan itu, kuburan Hamzah bin Abdul Muttalib.
Beliau adalah pemimpin syahid, 70 orang yang mati syahid pada saat itu. Hamzah masuk surga. Wahsy sebagai pembunuh bertaubat pada tahun ke-8 Hijriah. Minta ampun kepada Allah dan dia masuk Islam. Akhirnya dia membantu Islam dalam setiap peperangan. Dia berkeinginan ingin membuat Nabi berbahagia dan senang. Pada saat dia menyakiti Nabi, membunuh paman Nabi, dia ingin melihat dia membunuh seseorang yang dibenci oleh Nabi. Tapi Nabi wafat. Keinginannya tidak sampai. Pada tahun ke-11 Hijriah terjadi perang Yamamah. Banyak sekali sahabat sekian ribu yang murtad oleh datangnya seorang laki-laki yang bernama Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi yang berikutnya, nabi yang terakhir. Sebenarnya Musailamah ini sejak zaman Nabi sudah mulai. Zaman Abu Bakar terjadi dan Abu Bakar memutuskan untuk berperang. Perang Yamamah namanya. Panglima perang Khalid bin Walid. Wahsy termasuk prajurit andalan pada saat itu. Dan Wahsy berniat akan membunuh nabi palsu itu. Sebagai apa? Sebagai tebusan rasa penyesalan. Dia membunuh seorang tokoh Islam. Allah membenarkan tindakannya sehingga pada saat perang, nabi palsu itu dibunuh oleh Wahsy dan dia mati. Jadi yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama berada di surga. Wahsy-nya masuk surga, Hamzahnya masuk surga. Oh, kada dendamkah? Ya, itu indahnya surga. Surga tidak ada dendam kusumat. Surga tidak ada bicara yang macam-macam. Apabila bertemu di antara ahli surga itu, apa yang dia katakan? Illa qilan salaman salam. Bapak hadirin rahimakumullah. Wala yaznun. Penzina itu tidak Allah akui sebagai hamba. Orang yang menyandingkan bersama Allah, baik dalam minta doa dan doanya. Yang kedua, seorang yang membunuh karena dendam kusumat. Yang ketiga, seorang penzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Apabila dia melakukan itu, maka dia akan menerima pembalasan dosa yang amat besar. Yudha'af lahumul azab. Allah akan melipat gandakan siksanya pada hari kiamat. Tapi apa ayat berikutnya? Membuka kesempatan bagi 3 pelaku dosa besar ini. Illa man taba, kata Allah. Kecuali yang ketiga-tiganya ini mau bertobat. Orang yang berdoa menyandingkan bersama Allah dengan yang lain, minta ampun kepada Allah. Orang yang melakukan pertumpahan darah karena dendam kusumat, minta ampun kepada Allah. Orang yang pernah melakukan perzinahan, minta ampun kepada Allah. Illa man taba, kecuali dia mau bertaubat, wa amana, dan beriman kembali. Wa amila amalan salihah, dan dia melakukan amal salih. Berapa syaratnya? Taubat, beriman, amal salih. Dia kembali kepada Islam. Wa amila amalan salihah. Wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah Ta'ala akan menggantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Luar biasa Tuhan kita. Allah Maha Pengampun. Seburuk apapun perlakuan kita, kedurhakaan kita di dunia ini, kemudian dengan ketulusan hati kita minta ampun dan bertaubat. Apa kata Allah Ta'ala? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan gantikan keburukan-keburukan itu dengan satu kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, walladzina la yashhaduna az-zur. Mungkin gak ada tuntung pulang pagi ini. Kita sambung lagi malam ini ya, pulang sambungannya lah. Wah, Made. Masya Allah. Minta maaf. Sudah siang harinya. 11 kriteria, ada 3 lagi yang belum kita jelaskan.
Siapa yang tidak Allah akui sebagai hamba Allah, saksi palsu. Hati-hati bersaksi. Persaksian palsu menutup pintu. Dia tidak diakui Allah sebagai hambanya. Siapa lagi? Seterusnya, insya Allah. Amun pian rasa hendak benar tahu, boleh ke rumah. Buka 63 sampai 77 surat Al-Furqan. Allah akan jelaskan 11 kepribadian manusia yang diakui Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.